ketika kita mengatakan bubar DPR, kerjanya tidur-tidur aja kerjanya, tak tambah pula gaji, disahkan pula. Ketika kita mengatakan itu, mereka yang dikritik mengatakan kita tolol. Kan jahat dia tuh mengatakan kita tolol. Tapi kata apa? Kata Allah apa? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, ini yang ingin kami tekankan Bapak Ibu kepada diri kami dan kita semua. Ini yang harus kita lakukan. Bisa contoh sederhana dalam rumah tangga, ketika suami salah bicara, kan mungkin salah bicara, lalu istri membalas dengan marah besar. Nah, ini pertengkaran akan membesar. Tapi kalau dibalas dengan senyap dan doa, suasana mereda. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Apa itu pahala Bapak Ibu? Pahala itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kenyamanan hidup, ketentraman hidup, bisa dalam bentuk ampunan, dan juga bisa memperberat amal kebaikan kita nanti di akhirat. Itu pahala. Maka kita bermohon kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Fussilat Surat 41 ayat 34. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Sering kami katakan, beruntungnya kita orang-orang yang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga kita paham hidup ini, sehingga kita tidak asal ikut dan juga tidak asal tolak
ada pedoman dalam hidup kita. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama hasanah kebaikan, wala sayyi'ah dengan kejahatan. Perlu Allah sampaikan di sini Bapak Ibu. Kalaupun tidak Allah sampaikan, semua kita tahu tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tahu Allah, siapapun tidak pun diinformasikan, kita tahu. Tapi Allah informasikan kepada kita. Agar apa? Jangan kita terlena, jangan kita lupa. Ketika kita baca ayat ini, wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama kebaikan wala sayyi'ah dengan kejahatan. Maka pastikan apapun keadaan kita, tertekan kita, terzalimi kita, yang kita lakukan tetap kebaikan. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada misalnya ibu diperlakukan kurang baik oleh siapa saja, oleh suami kita, oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita, oleh karyawan kita, oleh mertua kita, oleh siapa saja kita dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka kita tetap memilih cara yang baik. Bapak Ibu, apapun yang diperbuat orang kepada kita kejahatan, yang kita tetap memilih menyelesaikan persoalan kita, apapun persoalan kita, dengan cara yang baik. Nah, itu orang Quran itu Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, karena sekarang ini sedang heboh viral bagaimana berapa rumah anggota DPR yang dijarah, yang dikuras isinya, dan orang mendukung Bapak Ibu. Banyak yang mendukung. Oh ya pantas tuh mah. Itu kan piti rakyat. Itu kan dari rakyat. Diambil dari rakyat, apa salahnya? Lupa orang bahwa yang dilakukan itu kejahatan itu Bapak Ibu. Terlepaslah dari apa yang dilakukan oleh anggota DPR. Itu tanggung jawab dia pula sama Allah. Perkataan dia, pernyataan dia menyakitkan, itu kan kejahatan tuh Bapak Ibu. Kita lihat tidak sama kebaikan dengan kejahatan, tidak sama kata Allah. Itu anggota DPR itu dia salah, pernyataannya menyakitkan. Ketika orang kelaparan, orang susah mengumpulkan 1.000-2.000 orang susah, kemudian mereka menggolkan, mensahkan tunjangan rumah mereka sebulan 50 juta. Disahkan Bapak Ibu, sebanyak itu gajinya. Tambahlah tunjangan tempat tinggal 50 juta. Mereka jumlahnya 583 orang. Dikalikan 50 juta. Berapa tuh uang negara yang dikucurkan untuk mereka? Sehingga rakyat marah, rakyat kecewa. Bubarkan DPR. Ini rakyat mengatakan seperti ini kan hak dia menyampaikan. Mereka merasa DPR itu tidak ada gunanya. Kok ditambah pula uang? Jangankan ditambah, rakyat ingin dibubarkan. Dan DPR mendengar rakyat mengatakan itu, dikatakannya rakyat tidak mengerti. Rakyat ini tolol. Nah, ini kan kesalahan dia. Tapi rakyat ketika mendengar pernyataan itu tidak pula siap. Sebagian mereka menjarah rumah anggota DPR yang mengatakan itu. Menjarah itu kejahatan itu Bapak Ibu. Bahkan dalam Islam Bapak Ibu, ketika ada orang mencuri, itu hukum Islam itu dipotong tangan. Sekarang apa kejadian? Kalau ada orang mencuri, semuanya memiliki malih yang berbondong-bondong, orang menghajarnya sampai mati Bapak Ibu. Ini kejahatan. Maling itu kejahatan. Kejahatan tuh Bapak Ibu. Maka kalau ada yang maling ditangkap, dipotong tangannya. Sekarang ada maling yang dipotong apa? Bukan tangannya, yang dipotong nyawanya. Ini kejadian, itu kejahatan Bapak Ibu. Maka perlu Allah sampaikan ini, wala tastawil hasanah,
walassayyah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini yang kami ingin. Pribadi-pribadi ini lahir dari kami yang menyampaikan. Bapak Ibu semua yang mendengarkan kita, yang sudah menjadi penyuluh subuh, yang sudah hadir salat 5 waktu di sini, mendengarkan kajian tiap subuh, juga dengarkan kajian di Selasa malam. Camkan ini Bapak Ibu, kami mengajak diri kami dan kita semua. Surat Fussilat surat 41 ayat 34 ini menjadi pribadi kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Bayangkan tuh Bapak Ibu, itu orang istimewa yang bisa, orang beriman yang bisa. Ketika kita mengatakan bubar DPR, kerjanya tidur-tidur aja kerjanya, tak tambah pula gaji, disahkan pula. Ketika kita mengatakan itu, mereka yang dikritik mengatakan kita tolol. Kan jahat dia tuh mengatakan kita tolol. Tapi kata apa? Kata Allah apa? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ini yang ingin kami tekankan Bapak Ibu kepada diri kami dan kita semua. Ini yang harus kita lakukan. Bisa contoh sederhana dalam rumah tangga, ketika suami salah bicara, kan mungkin salah bicara, lalu istri membalas dengan marah besar. Ini pertengkaran akan membesar. Tapi kalau dibalas dengan senyap dan doa, suasana mereda. Suami lah panik-panik, misalnya kan pulang. Suami janji jam 5 pulang. Jam 5 mau pergi raun-raun, itu janji suami. Lupa suami tiba maghrib awak lah pakai make-up, lah bergaya-gaya, lah tiup sudut jamin di rumah, lawak peloan jilbab ko, lawak peloan lipstick ko. Tiba suami lah maghrib, tak jadi baik itu kan. Pak ada terlebih udah tiba, kau tak mengerti kau dah. Itu kan luar biasa tuh. Suaminya panik kan, dia tak sadar, kayaknya manusia biasa kan. Seharusnya pas suami tiba tu sambui pak senyum, terlebih udah ada. Payah kalau itu tadi dah. Tak jadi bapak itu dah. Kau iya dah aman mau. Kan suami itu jahat tuh, jahat dalam artian dia tidak menepati janji. Oh ini awak orang beriman. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Kita anggaplah suami ini jahat, tidak menepati janji kan jahat, walaupun dia punya alasan, misalnya macet di jalan atau sedang menolong orang kan mungkin. Kemudian kita ingat, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan suami yang tidak jadi, suami yang tidak menepati janji tadi, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, pasti aman tentram rumah tangga. Misalnya di pasar Bapak Ibu, kalau ada pembeli yang menawar dengan kasar, lalu pedagang itu tersenyum Bapak Ibu dan berkata baik, biasanya pembeli jadi malu Bapak Ibu. Praktekanlah Bapak Ibu. Maka kita melihat orang yang mengamalkan ini, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Apa kata Allah? Lihat ayat sambungannya Bapak Ibu. Kami katakan nikmat kita pelajari Al-Quran, kita paham hidup Bapak Ibu, sehingga hasanah di dunia itu kita dapatkan, nyaman tentram hidup di dunia itu kita dapatkan. Apa kata Allah? Ini di garis bawahi Bapak Ibu. Kalau Al-Quran ini bisa distabilo sekitar fa izal ladzi bainaka wa bainahu, sehingga orang yang antara kamu dan dia adawutun, ada rasa permusuhan, ka'annahu waliyun hamid, akan menjadi seperti teman yang setia. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang ini nak suku Jawa, banci Jawa, kemudian dia membuat kejahatan, tuak balik kejahatan tujuh kebaikan Bapak Ibu. Allah mengatakan wa baina adawatun ka'annahu waliyun hamid, maka
maka orang yang ada permusuhan di hatinya ka'annahu akan menjadi seperti waliyun hamim, teman yang setia. Itu ujar Allah Bapak Ibu. Jadi marilah amalkan secara usilan ke Bapak Ibu. Suami kalau mengamalkan baranlah sakit hati istrinya kesayang, kasih setia. Istri mengamalkan jahit suami kau tetap juelo Bapak Ibu bisa. Karena Allah ketika memerintahkan sesuatu itu bisa Bapak Ibu. Dimulai kini jangan sampai lupa pengajian itu Bapak Ibu, ya, awak tetap berlaku baik, ya, karena kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Suami biarlah jahit, mintu biarlah jahit, anak biarlah jahit, awak jangan satu jahit Bapak Ibu. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.